Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling bertukar nomor handphone lagi. Baik ya, hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana keganasan debt collector lapangan yang ketika ingin melakukan penagihan dan akhirnya OJK memberitahukan kepada masyarakat luas. Apa sih Bang yang hari ini sedang diberitahukan sama pihak OJK supaya nanti masyarakat kita bisa dilindungi, supaya masyarakat kita mengetahui apa yang hari ini menjadi hak kalian. Jadi untuk kalian yang mungkin belum mengetahui hal ini, kalian bisa langsung cek saja di belakang layar monitor berikut ini. Baik ya, ini langsung dari laman resmi OJK yang memberitahukan debt collector dilarang gunakan kekerasan dalam menagih utang konsumen. Ya, kita pengen lihat dulu. Ini dia. Dalam pasal 7 POJK nomor 6 garing POJK titik 07 garing 2022. Ya, kalian juga harus tahu ini ya kan, supaya nanti ini bisa nyambung dengan bab yang selanjutnya. Jadi ikutin terus. Di situ tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan diatur bahwa yang pertama, pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga ya yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari pelaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen. Lanjut dulu di poin 2. Contohnya antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. Lanjut dulu. Ini dia. 3 larangan tindakan debt collector yang harus kalian tahu. Yang pertama, dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain. Nah, ini yang paling sering, menggunakan cara ancaman. Ada yang udah menghadapi masalah seperti ini? Yuk langsung berikan laporannya kepada pihak OJK. Dan yang kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Kalau ini sering nih Bapak Ibu OJK, kita nggak usah sebut aplikasinya. Banyak kok ini debt collector lapangan yang bisa kalian langsung cek di video-video YouTube yang lainnya. Bahwasannya banyak debt collector lapangan itu yang mempermalukan dari debitur-debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Lanjut, dan yang ketiga, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ini juga sering ya kan. Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Nah, ini OJK yang bilang, dan kita masih menunggu. Apakah OJK akan benar-benar serius mencabut izin usaha debt collector lapangan yang sudah melanggar ketentuan hukum?
Kita lihat di episode yang selanjutnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yang harus kalian ketahui supaya nanti kalian gak panik lagi ketika kalian berhadapan-hadapan sama yang namanya debt collector lapangan. Baik itu dari pihak leasing ataupun debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjol. Jadi yang hari ini sedang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, C sampai Z ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, kalian gak usah ngurusin itu bukan urusan kalian. Urusan kalian itu ini. Apa yang harus kalian ketahui ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran dan pihak aplikasi pinjol mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan. Langsung saja cek, debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih. Dan kalian punya hak untuk mempertanyakan dokumen ini. Ini fungsinya apa? Supaya memang benar kelihatan bahwasannya petugas debt collector lapangan tersebut memang benar dari perusahaan yang hari ini kalian pinjam uangnya. Dan supaya mencegah penipuan. Jadi nanti jangan ada yang ngaku-ngaku dari aplikasi A melakukan penagihan ke rumah lalu kalian membayar dan ternyata uang itu tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Jadi dokumen apa sih Bang yang harus kita tahu? Kita pengen cek dulu. Mengacu pada PUJK nomor 35 garing PUJK titik 05 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur one prestasi. Ini untuk yang leasing. Tapi ini juga bisa diberlakukan. Yang namanya debt collector lapangan itu sama. Baik yang di leasing maupun di aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sudah memiliki debt collector lapangan. Apa saja yang harus bisa dan boleh dan menjadi hak kalian ketika mereka melakukan penagihan. Apa yang boleh kalian mintai keterangan dari mereka. Ini dia. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Yang pertama yang boleh kalian pertanyakan itu adalah kartu identitasnya. Ini langsung resmi dari laman OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Kalian berhak untuk mempertanyakan kartu identitas. Dan yang kedua, kalian bisa dan boleh mempertanyakan sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Itu yang kedua. Kalian boleh, Bang, coba dong Bang, lihat sertifikasinya. Ini langsung perintah dari OJK loh Bang. Dan yang ketiga, kalian bisa melihat surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Gua pengen ngasih tahu nih Bapak Ibu OJK yang terhormat, kemarin ada dari subscriber kita atau mungkin dari follower kita yang mengirimkan ya foto berupa surat pernyataan yang dibawa oleh debt collector lapangan dari sebuah aplikasi yang legal OJK. Bahwasannya hari ini masyarakat disuruh untuk membuat surat pernyataan tentang hutang. Ya, kita berharap kepada pihak OJK agar untuk mengevaluasi perusahaan tersebut supaya jangan ada lagi masyarakat yang nggak tahu tentang masalah ini. Dan yang ketiga, bukti dokumen debitur one prestasi. Jadi ini kurang jelas juga sih bukti dokumen, apakah bisa sebagai bukti dokumen elektronik ataukah harus berbentuk fisik. Tapi yang jelas mereka harus membawa bukti dokumen debitur one prestasi. Jadi harus kelihatan di situ atas nama Pak Samsul ini memang ada hutangnya, jumlahnya sekian. Dan yang terakhir itu adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Mungkin itu untuk yang barang kendaraan. Jadi udah jelas itu ada 5 yang menjadi hak kalian hari ini. Jadi nggak boleh sembarangan main tagih lalu main kasar. Itu udah jelas diperintahkan Pak Kapolda Metro Jaya ya. Pak Fadil hari ini memang udah benar-benar gerah melihat kemarin video yang beredar di media sosial tentang ya bagaimana debt collector ini memperlakukan seorang polisi. Dan kita akan terus dukung Pak Muhammad Fadil, Kapolda Metro Jaya,
untuk memberantas habis semua debt collector lapangan yang tidak memiliki legal standing hukum. Dan gua masih tetap mendoakan semua abang-abang debt collector ataupun debt collection, baik yang fill collection dari leasing atau mungkin debt collector dari pinjol atau mungkin debt collection yang mungkin hari ini masih tetap bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol. Gua pengen ngedoakan supaya kita semua sehat selalu dan diberikan pilihan pekerjaan yang lain, yang penghasilannya lebih banyak, yang gajinya lebih gede, dan yang jelas hari ini yang tidak bertentangan dengan hukum. Kalau seandainya nggak ada lagi yang mau jadi debt collector, debt collection, baik dari aplikasi pinjol atau leasing, mungkin hari ini riba tak akan tumbuh subur di Indonesia. Dan yang jelas, gua tetap memberikan dukungan kepada pihak kepolisian. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.